Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memulai membimbing untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, supaya lebih semangat, ayo sekarang berdiri. Coba semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Anak-anak, dengan kalian belajar hari ini, berarti kalian sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tema indahnya lingkungan di sekitar, dengan fokus materi tentang alam dan hak serta kewajiban. Oke, dengan mempelajari materi ini, kalian akan memahami nih bagaimana tentang alam serta berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tentang alam tersebut. Dan kalian juga akan memahami mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Hari ini nanti kita akan mengenai lingkungan sekitar, kemudian kita akan berdiskusi mengenai tentang alam dan hak serta kewajiban di lingkungan sekitar. Nah, lalu nanti kita akan membuat slogan sederhana mengenai hak dan kewajiban. Nah, nanti di kegiatan ini kita akan membuat market sederhana seperti ini mengenai tentang alam. Oke. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan satu gambar mengenai permasalahan lingkungan akibat dari pelanggaran kewajiban. Kira-kira gambar apa ini? Di pantai, ya. Membuang sampah di pantai. Nah, membuang sampah ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kewajiban manusia terhadap lingkungan sekitar. Nah, sekarang ayo dibuka UKS-nya. Halaman 37. Sudah? Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang peta dulu. Iya, tentang peta. Materi peta sudah dipelajari apa saja, Mbak? Fungsi peta, unsur-unsur peta, simbol dan cara membaca peta dulu. Iya, betul sekali. Sekarang itu mau tanya, siapa di sini yang pernah berlibur ke pantai? Angkat tangan. Semuanya pernah berlibur ke pantai? Mas, pernah berlibur ke pantai belum? Belum, besok berlibur ya. Nah, anak-anak, pantai merupakan salah satu bentuk dari bentang alam. Oke, di sini ibu mempunyai
adem, gitu-gitu ya. Iya. Kira-kira jenis pekerjaannya apa di sini? Banyak sekali ya. Lanjut ke gambar ketiga. Gambar ketiga gambar apa? Dataran rendah. Kita ini dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Di dataran rendah ini kira-kira ada apa saja pekerjaannya? Banyak sekali di dataran rendah. Nah, kita masuk ke perairan. Perairan yang pertama adalah sungai. Nah, di sini kira-kira ada nggak pekerjaannya? Banyak ya. Lanjut ke gambar yang kedua. Danau. Ada yang tahu contoh danau? Danau Toba. Nah, di danau ini kira-kira ada nggak jenis pekerjaannya di sini? Apa? Ya, banyak ya. Dan yang terakhir, tadi semuanya bukan pantai. Nah, di sini banyak sekali pekerjaan. Contohnya satu apa? Terus? Wisata pantai, menjaga pengiriman atau Banyak sekali jenis pekerjaan di sini. Tadi di awal yang sudah ibu singgung mengenai masalah lingkungan akibat pelanggaran kewajiban. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian sudah tahu apa belum mengenai hak dan kewajiban? Apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada nggak? Hak dan kewajiban. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Sedangkan pengertian hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan. Sedangkan untuk kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ditulis ya, soalnya ditulis. Cukup satu soal saja. Ya, di buku tulis ya. Sudah? Bentar. Sudah? Sebutkan. Ya. Sebutkan contoh. Sudah? Sudah belum? Contoh hak. Sudah? Dan kewajiban. Sudah belum? Di lingkungan. Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, sudah, dan di lingkungan alam, di lingkungan alam, di lingkungan sekolah, dan di
Gimana? Ada selesai belum? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang ibu mau tanya hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Ada yang bisa membaca? Nah, Berarti saya nanti orang tua mendapatkan laporan ke tempat tinggal, mendapatkan kuasa kehidupan, mendapatkan waktu untuk bermain dan beristirahat. oke. Kalau contoh kewajiban di lingkungan rumah? Membantu pekerjaan rumah, menyapu, merapikan kamar, menghormati orang tua dan anggota keluarga, mematuhi aturan di rumah, menjaga kebersihan rumah. Sudah? Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Mendapat pendidikan dan bimbingan guru, menggunakan fasilitas sekolah agar penyelenggaraan baik mengungkapkan pendapat rasa aman di sekolah, Oke. Kewajibannya? belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah, mentaati tata tertib sekolah. Oke. Kita lanjut contoh hak dan kewajiban di lingkungan alam. Apa saja? Ayo. Menjaga udara bersih, mendapat air yang layak, menikmati keindahan alam, mendapat manfaat dari alam, buah sayur tumbuhan. Kewajiban menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman dan hewan, membina penggunaan air dan energi. Oke, betul sekali. Semua jawaban sudah benar. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Sebelumnya akan ibu bentuk kelompok ya. Sini kelompok 1, ya. Di sini kelompok 2, dan sini kelompok 3. Nah, ibu akan memberikan kalian lembar kerja, di mana pada lembar pertama kalian harus membuat slogan mengenai hak dan kewajiban. Nah, nanti dituliskan di sini ya. Lanjut pada lembar kerja yang kedua, kalian tadi kan sudah
berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal. Nanti dikerjakan ya. Ayo, jemput sendiri. Ayo kerjakan. Udah dapat semuanya? Sudah. Sekarang bisa dikerjakan ya. Mana anak-anak? Udah selesai belum? Sudah. Bisa ditemukan? Tarik ya. Ya. Oke, anak-anak, jawabannya akan Ibu koreksi dulu. Tetap di tempat, gak boleh rame. Oke, anak-anak, melihat dari pengerjaan tugas kalian tadi, semuanya dominan benar. Jadi Ibu anggap kalian sudah